Apa iya saya orang beriman? Apa cirinya iman? Saya tanya tuh pada diri saya. Oh, kok ciri iman gak saya miliki ya? Jangan-jangan saya berbohong pada diri saya. Saya ngaku beriman padahal saya bukan. Karena saya cuma diajarin bapak saya. Kalau ditanya orang, kamu ngaku sebagai orang beriman. Kan gitu sejak kecil. Dan saya belum pernah mengawali sebuah peristiwa untuk memulai iman saya. Begitu saya buka Quran, oh ternyata Nabi Musa saja mengajarkan pada Nabi Muhammad, beliau itu menjadi orang yang beriman ada awalnya. Makanya ada kata-kata Musa di Quran surat Al-A'raf 143. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Kapan Musa beriman? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Pertanyaan lagi, apa Allah sudah bertajalli di puncak kesadaran kalian? Belum? Belum? Loh kok ngaku? Padahal Nabi Musa ngajarin sama Nabi Muhammad. Kan itu Quran surat Al-A'raf 143 itu diturunkan pada Nabi Muhammad. Ada cerita tentang Musa. Berarti Nabi Muhammad diajarkan oleh Nabi Musa. Awalnya iman itu ini loh. Bahkan awalnya Islam juga ada. Itu diajarkan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim bilang, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kan itu ada awalnya. Kapan Nabi Ibrahim mengatakan ini awal aku muslim? Kapan? Ketika dia mengatakan, aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan sudah berhadapan-hadapan dengan Allah. Kalian kapan? Sakit memang mendengarkan ini sementara, gak apa-apa, tetapi akan sembuh selamanya. Karena jujur itu memang mahal, terutama jujur pada diri sendiri, daripada terus-menerus kita mendidingi diri dengan kebohongan. Oke? Seorang pembohong tidak pernah jadi pembohong ketika dia lupa berbohong. Jadi saya hari ini mengajak pada kalian semua, yuk kita lupa berbohong. Pernah mengucapkan gini, inna sholati, pernah, wa nusuki, pernah, wa mahyaya, pernah, wa mamati, pernah, lillahi rabbil alamin. Sering diucapkan kalimat itu? Sering. Kenyataannya begitu. Hidupmu buat Allah, matimu buat Allah. Kenyataan begitu. Bohong. Makanya saya ngajak, ayo kita lupa berbohong. Sekalipun hari ini kita pembohong, tidak jadi pembohong saat lupa berbohong. Karena pembohong akan kelihatan berbohong saat dia sedang melakukan kebohongan. Suka baca Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, aku datang ke semesta ini direncanakan olehmu untuk tujuanmu, bukan untuk tujuanku ya Allah. Aku hanya kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasihmu. Aku mewakili engkau Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suka begitu? Ngomongnya. Faktanya? Tahu artinya pengasih? Pengasih itu artinya memberi tanpa pilih kasih. Yang baik sama kita diberi, yang tidak baik sama kita tetap diberi, bahkan yang tidak baik diberinya lebih banyak, semoga jadi tambah baik. Yang baik sama kita dikasih, yang pelit lebih banyak. Makanya saya sama istri saya, khusus untuk saudara-saudaraku yang pelit, saya kasih oleh-olehnya selalu lebih banyak. Jadi ada yang nanya sama saya, kenapa kok si Atu oleh-olehnya banyak? Karena dia pelit. Jadi harus dikasih lebih banyak. Itu cara Allah itu memberikan kasih itu begitu. Sekarang saya tanya, kalian baca Bismillahirrahmanirrahim tiap hari, begitu nggak kelakuannya? Bohong. Ada lagu itu, nggak apa-apa nggak punya duit juga tetap senang. Gimana tuh lagunya? Hah?
hati senang walaupun tak punya uang. Bohong, gitu kan? Gitu. Bohong. Cuma lagu aja. Baik, jadi pembohong itu tidak jadi pembohong kalau lupa berbohong. Saya doakan kalian lupa berbohong. Tadi baca bismillahirrahmanirrahim bohong? Alhamdulillah, segala puji habis buat Allah. Dipuji terbang, dihina tumbang. Bohong. Kalau saya urut dari bismillah, alhamdulillah, terus bohongnya banyak ya. Tambah lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Betul, yang disembah cuman Allah. Kalau yang disembah cuman Allah, ya hasbi Allah. Harusnya cukup dengan Allah. Kenyataannya bohong. Maliki yaumiddin. Hanya engkau yang menguasai pembalasan. Hanya engkau yang berhak menghukum. Hanya engkau yang berhak menilai. Suka ngomong begitu? Suka? Kapan? Kalian tuh nggak disebut keterlaluan gimana? Itu ngomong begitunya ketika sedang sholat. Coba. Maliki yaumiddin. Segala engkau yang penguasa pembalasan. Engkau yang berhak menilai. Engkau yang berhak menghukum. Giliran masuk pengajian, ada orang lipstiknya miring ke kanan aja, langsung dinilai. Jilbabnya tidak sama dengan kamu, kurang syar'i sedikit, langsung dihukum. Begitu? Bohong? Bohong. Yuk kita hari ini mulai lupa berbohong. Walaupun kalian pembohong, tidak jadi pembohong. Makanya jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan. Orang yang kayak gini susah ditolong. Saya cerita, sebetulnya manrobuka itu nyata loh di sini sekarang. Masa tidak ada kerinduan kamu kepada Allah sekarang yang ngurus ngatur segala kebutuhanmu? Masa tidak mempertanyakan siapa Allah, di mana Dia? Ya Allah, aku rindu padamu. Masa tidak ada pertanyaan itu dalam dirimu? Di sini sekarang, di kuburan ini. Tapi kalau saya bicara ini kepada mereka yang percaya bahwa ditanyanya di kuburan nanti, sekalipun itu kebohongan, pasti akan terjadi perdebatan yang sengit, walaupun dia belum mengalami. Karena saya sudah pernah merasakan. Saya pernah berdebat dengan seseorang, saya bilang, emang kamu udah mati? Belum. Tuh kamu percaya? Kalau di situ ditanya-tanya, iya ya. Tapi tetap aja dia tidak bisa menerima pandangan itu. Oke lah, yang sana saya juga belum mati, tetapi saya percaya dengan yang saya alami sekarang. Di sini ada pertanyaan. Saya bisa kenal kepada Allah karena saya mempertanyakan siapa Dia. Di sini sekarang, di kuburan ini. Dan itu yang bisa saya lakukan sekarang. Dan itu yang saya bisa percaya sekarang. Yang ada bukti langsung saya rasakan sekarang. Paham? Oke. Ini peringatan dari saya. Jangan pernah berdebat dengan seseorang yang mempercayai kebohongan. Apalagi kalau kebohongan sudah jadi keyakinan, susah. Setiap kali kamu berbohong, itu membuat saya sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Setiap kamu berbohong, maka saya akan lebih dekat dengan selamat tinggal. Maksudnya siap-siap meninggalkan kamu. Tetapi lucunya, banyak orang berbohong menggunakan baju kebenaran, malah kalian makin lengket. Harusnya ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Saya bosan dengan kebohongan kamu. Karena kalau kebohongan sudah berbaju kebenaran, ini kan berbahaya. Seperti yang saya bilang, kecuali si kebohongan tadi pada saat selesai berenang, dia pakai baju kebohongan lagi. Mungkin kita jelas melihatnya kan? Oh, jangan dekat sama dia tuh pembohong dan suka berbohong. Tapi kalau dia udah ketukar bajunya, kan bahaya. Kalian kan suka sekali kan lihat penampilan kan? Kalau sudah pakai macam-macam, serba putih,
Wah, suci. Begitu keluar dari mulutnya adalah hujatan, fitnahan, umpatan. Bahkan setiap orang yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Padahal perbedaan itu adalah lumrah. Justru kalau orang yang sudah suci itu harusnya dia siap menerima segala perbedaan, bahkan bisa menghargai perbedaan itu sebagai perbedaan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tidak pernah usil pada orang lain. Orang melakukan kesalahan gak apa-apa, karena dia baru sampai di situ kesadarannya. Kita doakan saja, semoga dia sadar. Karena setiap kesalahan yang dilakukan ada buntutnya, ada risikonya. Risiko akan mengajarkan dia untuk tidak melakukan kesalahan lagi tanpa harus kita. Karena kebenaran punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Setiap kali kamu berbohong, itu membuat saya sedikit lebih dekat dengan selamat tinggal. Ini orang berbohong malah kamu makin lengket. Harusnya selamat tinggal. Itu bosan atau dibohongan wae? Nih saya kasih contoh nih, sederhana. Saya mau nanya, apa yang dilakukan para nabi, para rasul harus kita contoh enggak? Jawab dulu. Apa yang dilakukan nabi dan rasul teladan bukan? Teladan. Apa yang dilakukan nabi dan rasul baik apa tidak? Oh, mereka mah orang hebat, al-amin disebutnya, juga bisa dipercaya. Jadi apa yang dilakukan para nabi dan para rasul itu contoh bagi kita. Dan tidak mungkin Allah mengutus para nabi dan para rasul melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicontoh. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau setuju, saya sekarang mau nanya berikutnya. Nabi Muhammad mi'raj dulu, sholat dulu. Contoh bukan? Kalian? Cenah kudu dicontoh. Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira, sampai ketemu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam, sampai diajarkan dengan penanya Allah tentang apa yang beliau tidak tahu. Contoh bukan itu? Kapan kalian masuk ke Gua Hira? Siap nggak 15 tahun? Kalian tuh kalau ngomong ngasal, bohong. Katanya tadi semua yang dilakukan harus dicontoh. Betul? Kalian tuh cuma memperingati saja. Jadi pengamat saja, tidak jadi pelaku. Tidak learning to be, hanya learning to know. Tidak mencontoh, hanya menceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dapatnya cuma cerita, tidak dapat pengalaman apa-apa. Nanti kalau kalian datang ke rumah saya akan jelaskan bagaimana enaknya marangi jengkol buatan istri saya. Mau datang ke rumah? Mau datang ke rumah? Saya akan jelaskan enaknya marangi jengkol buatan istri saya. Mau? Mau? Kenapa enggak? Oh, tadi katanya mau. Saya jelaskan saja. Enak aja. Enggak saya kasih. Dijelaskan saja. Mau? Nah, giliran marangi jengkol di rumah saya dijelaskan saja, enggak mau, pengen makan. Giliran Allah mau saya jelaskan aja, mau? Giliran malaikat saya jelaskan saja, mau? Jadi nggak konsisten kalian itu. Giliran mari jengkol dijelaskan nggak mau, hayang adahar. Giliran pengalaman spiritual dijelaskan, mau? Mau saya jelaskan surga? Mau dijelaskan atau mau mengalami? Jawab dulu. Mau dijelaskan atau mengalami? Nih saya kasih tahu, kalau mau mengalami, jaga tubuhmu dengan malaikat Ridwan. Ridwan ridho. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, terima, jangan ditolak. Surga. Titipkan tubuhmu pada malaikat milik ego. Orang lain ngomong tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu marah. Orang lain tidak seperti yang kamu mau, kamu marah. Yang membuat kamu marah apa? Milik ego. Neraka. Jalankan. Sok percaya sama saya. Surga dan neraka teh karasa ayeuna. Piraku partahwa itu di neraka teh. Hayang nyiwit saya. Itu ni bartah. Da surga dan neraka jaga. Di akhirat jaga deui. Ayeuna geus caricing di dinya. Kan di Quran dijelaskan, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia. Kan dijelaskan di Quran. Mana manusia teh?
Mana? Nah, caricing. Bahan bakar neraka itu manusia. Nah, ini bisa jadi bahan bakar. Apa kita tidak mau mengizinkan dirinya untuk tidak menjadi bahan bakar neraka? Sok atau tong kabelem. Batur amak, ngilu amak, kabelem. Betul? Sok kabelem tara. Nah, gara rosongki. Tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat, tetapi yang penting adalah bagaimana kamu membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Ngerti kalimat ini? Tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat, tetapi yang penting adalah bagaimana kamu membuat kebohongan itu menjadi kenyataan. Pertanyaan, bisa nggak kebohongan bisa menjadi kenyataan? Mual bisa. Dan ngarang bohong mah raresep tapi. Jadi tidak peduli berapa banyak kamu punya kebohongan, nggak peduli. Yang paling penting bagaimana kebohongan menjadi kenyataan. Jaga teh, jaga. Maraneh teh bakal asup padang masar. Di padang masar mah panon poe teh nyorot deket teu panas. Ari akang ira ti ditu teuing urang can ka ditu. Jeung percaya we maraneh mah. Padang masar teh ayeuna. Maka di Quran dikatakan kamu harus menyaksikan bintang di langit yang terdekat, bintang di langit yang terdekat. Di Quran surat An-Najm jaraknya cuman sejengkal. Bisa ayeuna. Disitulah pentingnya kita ketemu dengan guru yang waras, yang bisa membimbing kita untuk mengalami pengalaman itu sekarang. Akhirat, surga, neraka, padang mahsyar bakal kealaman ayeuna. Kalau sudah lihat matahari sejengkal itu panas. Yang ada cuma hangat-hangat air mata. Bagja tenang batin itu. Sanajan duit lo bage tenang we. Ulangi, tidak masalah seberapa banyak kebohongan yang kamu buat, tetapi yang penting gimana caranya supaya kebohonganmu itu jadi kenyataan. Sok nyieun bohong saloba-lobana tapi sing nyata. Teu naon. Asal bisa nyieun bohong anu nyata. Teu naon sok dihalalkeun lah ku saya. Saya yang nanggung dosana. Khusus kebohongan yang ini. Maaf ya, saya terpaksa harus bicara begini. Sugaan kahartieun. Sebuah kebohongan mungkin menjaga saat ini, tetapi tidak memiliki masa depan. Kebohongan itu mungkin kelihatan baik-baik saja saat ini, menjaga saat ini, tapi kebohongan tidak pernah punya masa depan. Nih, camkan. Jangan biarkan masa depanmu dalam ketidakpastian karena kebohongan hari ini. Mungkin menjaga hari ini, tetapi kebohongan tidak punya masa depan. Kebohongan hanya akan menyelamatkanmu untuk sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Jadi supaya tidak bisa dibohongi, gimana caranya? Tahu? Sudah tahu caranya? Sadar. Jadi lamun orang katipu kene ku batur tong amak. Lain salah nu nipu. Salah maneh. Tolol. Bodoh, teu sadar. Jadi lamun jaga teh begitu, geuningan eueuh nu dijanjikeun teh. Nu ngabarohong na gede, eueuh keur bingung maneh oge. Ngerti maksud saya? Kalabur tah. Makanya saya mah cuma berani mengatakan, silakan kalian berbohong. Khusus bohong yang ini saya berani menanggung dosanya. Keun we saya mah teu naon, dirau kabeh dosana. Asal bohongmu jadi kenyataan. Sok sing bisa we. Jadi kebohongan itu akan menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Jadi jangan biarkan masa depanmu dalam keadaan ketidakpastian. Jadi kalau ditanya sama saya, nanti kalau mati kamu selamat apa celaka? Wallahu alam. Kamu nanti kalau nyawa di kerongkongan melihat apa buta? Wallahu alam. Itu bisa gitu hirup mah. Kudu ti ayeuna.
Yang menentukan masa depanmu adalah apa yang kau lakukan hari ini. Hari ini kau melakukan apa? Pastikan dari sekarang. Nanti kalau nyawa di kerongkongan, saya akan melihat. Sesuai dengan perintah Quran. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsir. Jangan pernah menyembunyikan kebohongan, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya, seperti bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi. Kebenaran yang membuat kita menangis lebih baik daripada kebohongan yang membuat kita tersenyum. Saya bicara sama kalian semuanya hari ini pasti. Yuk kita sekarang lupa berbohong. Sekalipun hari ini masih jadi pembohong, kita tidak akan disebut pembohong. Karena sudah lupa berbohong. Dari tadi saya ngomong, kalian ngerti nggak? Lupa berbohong prakteknya gimana? Rek maca bismillah teh mikir heula. Sieun bohong. Mun geus sanggup, Gusti, abdi bade ngawakilan Gusti ngadugikeun Rahman jeung Rahimna Gusti. Mun geus nyaahan, geus welasan, asihan, teu cegekan ka batur, sok bismillahirrahmanirrahim. Angkat di bumi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jangan sampai ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu denganku ya Allah. Aku akan menyampaikan cinta kasih-Mu tanpa pilih kasih. Wani gitu. Can wani entong. Saya pernah pada situasi di mana saya tidak berani mengucapkan kalimat itu. Begitu saya baca hadis, kullu amrin zibalin la yubdahu fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah, putus tidak menjadi amal. Saya pernah pada situasi itu. Makanya kalau kita mengerti kedalaman isi Al-Quran, tidak sembarang kita mengatakan doa. Kalian kan baca doa aja, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Suka baca doa itu? Suka? Ngerti? Keur saha? Keur maraneh gitu? Baca tuh asina. Allahumma rabbana, ya Allah Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan pesongkan lagi kolbu kami ba'da idh hadaitana, setelah kolbu ini mendapatkan petunjuk. Iraha maneh kolbu menang petunjuk. Iraha da urang masa robana dibaca we asa nu urang gitu. Suka baca doa itu? Suka. Kalian kan ngumpulin robana terus tiap hari. Itu doa hanya untuk orang yang kolbunya sudah terbuka, sudah mendapatkan petunjuk dan tidak mau lagi tersesat, tidak mau pesong lagi. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau tutup lagi kolbuku yang sudah terbuka. Jangan pernah kau tutup lagi tirai yang sudah terbuka ini. Izinkan aku untuk selalu menatap kemuliaan wajah-Mu ya Allah. Itu doanya diucapkan untuk mereka yang sudah terang benderang kolbunya. Itu yang dikatakan Rabi yang Adawiyah. Ya Allah, jika aku ibadah kepadamu karena mengharapkan surga darimu, berikan saja surga itu kepada mereka yang menginginkannya. Dan jika aku ibadah kepadamu karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu ya Allah, bangkakan, biarkan hanya tubuhku saja ada di neraka itu. Tapi satu permintaanku ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku selalu menatap kemuliaan wajah-Mu ya Allah. Orang yang sudah tahu terang itu seperti apa rasanya, masuk lagi gelap itu pasti nggak mau. Tapi orang yang sekarang berada di kegelapan, betah di kegelapan, belum tahu terang, dia juga betah di kegelapan. Jujur saya kasih tahu kalian, ada yang pernah hidup tanpa listrik? Acungkan tangan. Ada yang pernah hidup di zaman tanpa listrik? Ada? Yes. Di mana? Gorontalo. Sama dengan saya. Saya kalau subuh itu ya, bangun tidur itu ini udah penuh dengan jelaga. Ya itu pakai cempor itu. Ini ada sahabat kita dari Gorontalo. Begitu saya tahu listrik, saya nggak mau lagi tanpa listrik. Sekarang kalian sudah terasa kalau listrik mati sejam, seperti apa rasanya? Itulah pentingnya doa yang tadi, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan ya Allah,
Jangan pesongkan lagi kalbu kami. Setelah Engkau menunjukkan diri dalam kalbu kami, setelah Engkau menampakkan diri dalam kalbu kami, setelah Engkau membukakan tirai yang menutupi kalbu kami, ya Allah, izinkan aku untuk selalu menatap kemuliaan wajah-Mu, ya Allah. Kalian cuma baca satu doa itu saja, kalian menangis. Kalian baca doa itu nggak ngerti, karena orang lain baca doa itu. Dan kalian tidak berhak membaca doa itu kalau masih tertutup kalbunya sampai hari ini. Kan ba'da idh hadaitana, setelah engkau mendapatkan petunjuk, baca. Makanya di Quran surat Asy-Syaff, ini Asy-Syaff surat ke-61, Shaf itu barisan. Quran surat Asy-Syaff itu mendidik kita supaya kita berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Shaf itu menjadi Shaf menjadi sufi. Makanya para sufi itu adalah orang-orang yang sudah berada di barisan terdepan di hadapan Tuhan. Kenapa? Sudah terbuka mata kalbunya, bisa menatap kemuliaan wajahnya. Maka di Quran surat Asy-Syaff ayat 2 dan 3 ini Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak merasakannya. Jangan. Ini yang diperingatkan orang beriman. Dan siapa orang beriman? Orang beriman itu orang yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, yang sudah membuktikan, yang sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Sudah mengalami pembenaran oleh kalbunya. Sudah mengalami, bukan cerita. Makanya orang beriman diperingatkan, awas ya, kamu jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Kamu tidak berhak. Dan lucunya sekarang banyak sekali orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku tidak mengalami, tidak merasakan, ujug-ujug nasihatin orang sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya. Lucu sekali. Kenapa tadi saya mengatakan bahwa pertanyaan munkar nakir itu di sini? Karena saya tidak berani mengajarkan di dalam kuburan yang itu. Lan sayanya kan belum ke sana. Apa saya harus memaksakan gitu? Kalian harus percaya. Saya aja tidak tahu. Saya hanya tahu pertanyaan di dalam kubur di sini. Karena saya sudah menanyakannya. Siapa Allahku, siapa Rasulku? Di sini. Makanya keluarlah sidik amanah fatonah balago. Ternyata Allah dan Rasulnya menunggal dalam diri kita. Dan itu adalah sumber syafaat kita hari ini di sini sekarang. Kalau selamat dunia, selamat akhiratnya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apabila kamu mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Tentu saja Allah tidak punya sifat benci. Ini cuma sekedar redaksi Quran karena nggak ada lagi cara untuk menyampaikannya. Jadi Allah tuh nggak ridho kalau kita sering mengatakan sesuatu yang kita nggak ngalamin, tidak merasakan, apalagi tidak melakukannya. Yuk mulai sekarang berhenti berbohong. Karena mengatakan sesuatu yang kita tidak mengalaminya, tidak merasakannya, kan bukankah itu berbohong? Orang berbohong itu suka pakai katanya. Betul? Makanya supaya tidak kelihatan berbohong, pakai dalil kan dia. Kata para ulama. Ulama mana? Kan suka pakai buntut itu. Kata para ini, kata para. Apalagi kata Nabi, kata Rasul, kata Allah. Kalau sudah pakai itu selamat. Padahal dia sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Saya dulu di pesantren, saya tanya guru ngaji saya. Alif lam mim. Naon itu hartos napa? Hanya Allah yang tahu. Saya pulang dari pesantren, saya merenung aja. Sugan we di pesantren lain. Saya nanya lagi. Si orang teh sarua pelajaranana. Alif lam mim. Guna. Dengungnya harus betul. Alif lam mim. Kurang. Begitu sudah benar saya nanya, udah benar Pak? Udah benar sekarang. Hartosna naon Pak? Teuing urang teh nyaho. Hanas dibenerkeun ku saya teh dengung.
Udah pindah lagi ke tempat lain. Sama pelajarannya alif lam mim. Berikutnya saya tanya lagi, artinya apa? Ini mah rada waras. Hanya Allah yang tahu kayaknya. Pakai kayaknya. Coba, Quran petunjuk bukan? Petunjuk. Untuk menunjukkan siapa? Manusia. Kemana? Ke Allah kan? Ini kalau kalian susah gini, kalian masuk ke jalan tol, ada petunjuk kan? Di jalan tol tuh gini, Jagorawi kanan, jauh kene, tuh, ya. Tapi kalau mau keluar di Jati Asih kiri, ada petunjuk kan? Bayangkan kalau kita nggak bisa baca petunjuk itu, tersesat kan? Oke. Nah kita itu petunjuk jalan tuh. Di dunia aja kalau kita masuk jalan tol salah baca petunjuk, kan kita tidak sampai di tujuan. Harusnya ke Jagorawi, malah ke Jati Asih. Di dunia yang bersifat materi, ini perjalanan spiritual, sudah ada petunjuk, namanya kitab suci. Makanya kitab suci itu baru bisa dimengerti petunjuknya kalau kita sudah ketemu dengan penuntun jalan. Nah kalau kita ingin tahu petunjuk ini artinya apa, petunjuk ini artinya apa, tanda lalu lintas, yang ditanya siapa? Siapa yang ditanya? Yang gitu aja kalian pusing. Ingin tahu arti rambu-rambu lalu lintas di jalan, siapa yang ditanya? Polisi. Awas, bukan polisi bagian kriminal, polisi bagian lalu lintas. Terus sadayana polisi kayak ngartieun daya bidangna. Paham? Gitu. Terus Pak polisi ditanya, "Pak, ini maksudnya lambang ini apa?" Pak polisinya bilang, "Hanya polisi yang tahu." Kumaha teh polisi teh ari nyieun petunjuk rambu lalu lintas teh keur saha? Ya sama aja. Ketika Allah ditanya, "Ya Allah, alif lam mim teh apa maksudnya?" Cek Allah teh, "Hanya Allah yang tahu." Atuh ngarah naon? Diutuskeun ka Nabi Muhammad, difirmankan kepada para nabi, para rasul, ari Allah wungkul menu terang. Nah, kalau kita mengatakan alif lam mim hanya Allah yang tahu, kan selamat. Padahal aslinya hanya kita yang tidak tahu. Tapi kalau bilang hanya Allah yang tahu, selamat. Makanya kalau ingin mencari selamat, udah tuduhkeun we ka Allah. Naon we, tuduhkeun we ka Allah. Ngan karunya we Allah teh jadi kambing hitam we. Naon ibu teh eta gering? Da dipaparin gering ku Allah. Padahal di Quran enggak ada kata-kata gering ti Allah. Di Quran cuman ada apabila kamu sakit Allah yang menyembuhkan. Faiza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit Allah yang menyembuhkan. Ai geuring mah buatan maneh. Ngan Allah mah sanajan eta buatan maneh tetep dicageurkeun da ku welas asihna. Sugan Allah trek nyageurkeun teh. Ya geuring maneh naon? Mencret Gusti. Bongan sia daharna sembarangan. Teu kitu Allah mah. Begitu tahu mencret, tenang cek Allah teh. Keun lah urang cageurkeun. Tamang. Tapi ada ikhtiarnya. Ya. Ada ikhtiar. Ikhtiarnya pakai duit. Memang uang itu bukan segalanya, tapi kan segalanya perlu uang. Makanya kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Manusia yang berencana, tetapi titik-titik yang menentukan. Siapa? Saldo. Baik, teruskan dulu. Ya tentu saja saldo dari Allah. Dalam untuk ikhtiar mah teu diridhoan ku Allah mal aya saldo ge. Tapi yang sebenarnya wujud yang nyatanya adalah Allah. Saya sedang membangun Jelekong. Kita mau bikin di sana, ya, tempat kita ngaji yang representatif biar parkirnya luas di sana. Kita punya tanah 4 hektar. Ya. Kalian dulu kalau doakan saya bukan semoga lancar, nggak perlu doa itu saya. Kirim duit. Pasti lancar. Jadi sekarang sudah mulai bergeser. Jadi yang semoga ya guru dilancarkan, nggak perlu basa-basi. Maaf ya, kirim duit baru lancar. Karena semoga itu kalau nggak ada duit ya nggak akan lancar. Jadi udah stop ya, itu basa-basi kayak gitu stop. Jadi mulai sekarang saya tidak mau lagi lihat di grup ada semoga dilancarkan, dimudahkan. Kirim duit. Jadi kalau saya mau ngasih pengumuman itu langsung nomor rekeningnya berapa, gitu, baru itu doa yang benar. Belajar ya doa itu yang benar, yang wujud,
jangan terus ya. Iya. Paham maksud saya? Ya, supaya paham aja. Maka ada 3 asas ilmu. Yang pertama, ilmu itu harus memiliki asas koherensi. Koheren. Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita. Tidak boleh. Contoh. Ini saya kasih tahu nih. Allah bersama kita nggak? Bersama kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita kan? Kata siapa? Kan kata Allah. Allah yang ngasih alamat. Wa huwa ma'akum, aku bersama kalian, kata Allah. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Berarti Allah juga lebih dekat daripada urat nadi leher. Setuju sampai situ? Itu ayat pertama kali datang pada siapa? Pada Nabi Muhammad kan? Berarti Allah sedang bicara dengan siapa? Dengan kalian atau dengan Nabi Muhammad? Jadi kalau bilang ke Nabi Muhammad, wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersama kamu. Kamunya di situ siapa? Nabi Muhammad kan? Berarti Allah bersama Nabi Muhammad. Setuju? Atau belum setuju? Oke. Kemudian Allah berfirman ke Nabi Muhammad, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Muhammad, kaulah teh deket yang anjeun, bahkan lebih deket daripada urat nadi leher anjeun. Berarti itu alamat berlaku nggak untuk Nabi Muhammad? Berarti Allah dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat dengan Nabi Muhammad? Kenapa tuh kalian selalu bicara Nabi Muhammad tepat tepang jeung Allah nanti tebih pisan? Memenuhi asas koherensi nggak? Kan bertentangan dengan akal pikiran, kan tidak koheren, tidak selaras. Harusnya kalau Allah dekat dengan Nabi, ya berarti Nabi gampang dong ketemuannya dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kalian, berarti kalian gampang nggak ketemunya? Gampang harusnya, dekat. Masuk akal nggak yang saya sampaikan? Koherensi. Yang kedua, korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Jadi kalau bilang Allah bersamaku, lebih dekat kepadaku daripada urat nadi leherku, itu fakta atau opini? Fakta atau opini? Opini bagi yang belum membuktikan. Hanya knowledge bagi yang membuktikan. Yang sudah membuktikan itu ilmu jadi fakta. Itu baru memenuhi asas korespondensi. Sekarang saya mau nanya, mau terus menerus ya opini atau fakta? Atau mau perumpamaan atau kenyataan gitu aja? Ini berapa nih anggota pengajian kita hari ini? Ntar saya hitung dari sana. Oh, 70. Cepet saya kalau ngitung. Gak percaya? Ya hitung aja sendiri. Ini nih untuk yang 70 orang nih hari ini ya. Seumpama saya punya uang hari ini 70 triliun, saya tidak akan pelit. Saya bagi kalian semua, satu orang pulang dari sini 1 triliun. Seumpama saya punya uang 70 triliun. Dan kalian pasti nanya, kemudian ayah guru gimana? Saya bikin umpama lagi buat saya. Gampang kok. Seneng gak kalian dibagi uang sama saya? Hah? Kenapa? Tapi kalau kalian belajar Quran, perumpamaan, mau. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti ada yang di miskat, lubang yang didinding tanpa di antara 2 ruang. Di situ ada pelita dalam kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Kalau itu ayat belum kita alami, ayat itu baru knowledge bagi kita. Mau ngalamin? Kalau mau ngalamin jadi kenyataan. Giliran duit kamu tolak. Padahal saya mau kasih tadi 1 triliun 1 orang. Giliran ayat itu kata Allah, wa may wa yadribullahu amsalanil. Itu di penghujung Quran surat An-Nur itu ada wa yadribullahul amsalalinas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan amsal. Cukup? Kalau orang yang cukup dengan perumpamaan sarua dengan orang yang tadi puas dan senang dibagi uang perumpamaan 1 triliun dari saya. Padahal duitnya wa yadribullahul amsalaninas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan. Harusnya ya Allah, aku tidak mau dengan perumpamaan, aku ingin nyata. Itu sebagai pengalaman pribadi spiritual saya. Pernah begitu sama Allah. Kumaha atudanya. Nanti pulang dari sini saya bagi rumah ya semua ya. Seumpama saya punya rumah 70, saya bagi semuanya. Mau?
Giliran rumah mung. Giliran tadi Allahu nurus samawati wal ard masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah dan seterusnya. Wa yadribullahul amsala linnas. Aku berbicara kepadamu dengan perumpamaan kata Allah. Udah aja perumpamaan. Kalau orang yang cerdas, ya Allah, bagaimana perumpamaan ini menjadi kenyataan dalam diriku ya Allah? Bagaimana ini menjadi pengalaman bagiku ya Allah? Harusnya begitu. Baru keren. Yang ketiga, murni asas pragmatis. Ilmu itu harus nyata dan bisa ilmu itu harus ada manfaatnya. Satu, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran. Yang kedua, harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, ilmu itu harus ada manfaatnya. Coba, kalau kita hari ini mengalami kiamat, bangkit kesadaran kita, ada manfaatnya? Apa manfaatnya? Jadi sadar, jadi eling, jadi waspada. Coba kita terus aja memikirkan kiamat itu hancurnya alam semesta nanti. Terus apa manfaatnya? Hanya membuat kita menjadi takut. Dan takut itu hanya akan menarik ketakutan baru. Law of spiritual attraction. Itu like attracts like. Ketakutan menarik ketakutan. Jadinya kita tiap hari menjadi takut. Betul? Iya. Mau bisnis, duh, takut keburu kiamat. Gak jadi. Mau cicil mobil, duh, jangan-jangan besok kiamat, cicilan can beres. Kayak saya nyicil aja. Saya nyicil aja. Dan saya kalau nyicil saya bilang, ya Allah, ini mobil bukan punya saya, mobilnya Allah. Saya cuma hak guna pakai. Gak ada milikku ya Allah, bahkan aku juga milikmu. Karena bukan punya aku ya Allah, tolong engkau yang bayar cicilannya tiap bulan. Gitu ijab kabul saya. Ditanya saya sama anak saya, lagi baca doa di depan mobil. Ya, baca doa apa buat mobil? Itu doanya. Oh gitu doanya. Ini doanya gitu. Ya Allah, ini mobil bukan punya saya, punya engkau. Nah, karena ini mobil milikmu, ya engkau juga yang nyicil. Gitu aja saya bilang. Makanya saya dikejar-kejar semua bank, saking bagus cicilan saya. Karena yang nyicil kan Allah. Allah mah tara geser, tanggal tilu. Bisa geser mah maneh. Hese mayar utang. Gini, ya saya kasih, jangan takut, ya. Nah, kalau kiamat itu menakutkan, jadi kita takut. Padahal kiamat itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu harusnya penuh sukacita dan menyenangkan. Betul? Nah, kenapa jadi takut? Karena salah paradigma, salah persepsi. Nah, itulah karena banyak ya yang tadi yang pakai baju apa tadi lupa lagi. Ya, itu yang tadi salah baju. Kasihan ya kebenaran sekarang ngojay we terus. Geus katirisan. Nu mapakeun. Makanya kebenaran selalu telanjang. Kebenaran itu selalu telanjang karena kebenaran itu objektif. Sedangkan kebohongan itu subjektif. Makanya kebohongan perlu banyak atribut, perlu banyak yang mendidingi. Ya. Contoh. Kalau orang tidak pakai gelar macam-macam di namanya, gak percaya. Dirinya sendiri gak percaya pada dirinya, jadi harus pakai macam-macam itu, sabrok-abrok. Padahal itu gelar hanya bagus buat di kampus, buat mahasiswa nulis skripsi bagus. Di masyarakat gak perlu gelar-gelar itu. Bahkan gelar yang paling tinggi yang diberikan masyarakat. Masyarakat ngasih gelar, oh ibu ini murah hati, ibu ini baik, ibu ini murah senyum, ibu ini mama bager, mere duit wae. Itu gelar dari masyarakat. Gelar itu yang top, itu asli dari alam. Makanya gak usah kalian tuh nulis-nulis pakai haji, hajah. Ya Allah, haji itu kemarin kalian waktu di sana sebagai pengunjung, geus balik aya nama ka dieu marah kenu kitu keneh wae. Oh ka era. Kebohongan sering terjadi karena apa? Satu, berdusta dan saksi dusta, mengatakan yang tidak benar. Yang kedua, senang melakukan rekayasa dan manipulasi. Jadi rekayasa atau manipulasi itu menyiasati atau mengarahkan orang lain ke suatu tujuan, terutama yang menguntungkan dirinya sendiri. Kadang-kadang orang berbohong, sering disebut tipu-tipu kan, itu. Yang ketiga, asal bapak senang. Ini juga suka menimbulkan kebohongan. Asal bapak senang tuh ABS.
Ini tidak terjadi hanya di lingkungan pekerjaan. ABS itu bisa terjadi juga di masyarakat, asal orang lain senang. Padahal kebohongan itu umurnya pendek. Betul? Iya, tidak punya masa depan kebohongan itu. Yang keempat, fitnah dan umpatan itu juga kebohongan. Karena fitnah dan umpatan itu sangat jahat. Sebab yang difitnah tidak hadir dan tidak selalu mengetahuinya, sehingga seringkali tidak dapat membela diri. Kamu melakukan fitnah dan melakukan umpatan pasti di belakang orang, dan orangnya tidak dihadirkan. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu kebohongan yang luar biasa. Mending kalau orangnya ada, bisa klarifikasi. Tapi kamu mengumpat orang, membicarakan orang, sementara orang yang dibicarakannya tidak ada. Itu kejahatan yang luar biasa. Itu sebabnya fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Ya. Jadi ada yang menganggap sepele itu fitnah, merekayasa pembicaraan tentang orang. Itu kebohongan. Dan orangnya tidak dihadirkan. Itulah kejahatannya. Oleh karena itu para sahabat, saya kenapa mengatakan kebohongan sering terjadi di 4 dimensi ini dalam hidup, supaya kita bisa menyadarinya. Oleh karena itu, mari kita mulai hari ini lupa berbohong. Sehingga sekalipun kita pembohong, maka kita tidak akan pernah jadi pembohong kalau lupa berbohong. Oleh karena itu, berkatalah benar. Mulai sekarang setiap kata-kata yang diucapkan pertanggungjawabkan. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, pertanggungjawabkan. Hanya Allah yang Maha Besar. Sadari betapa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan cuma sekedar berkata itu. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Allah selalu mendengar. Semua kata-kata yang kita ucapkan itu, baik ketika sedang melakukan ritual agama maupun di luar itu, semua perlu pertanggungjawabkan. Mulai sekarang berhenti berkata bohong dan kita katakan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.